Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Award The Best Property Companies, dan seiring dengan perkembangan teknologi yang masif di masa pandemi COVID-19, kebutuhan data center menjadi kian besar. Hal ini turut menjadi incaran bukan hanya bagi perusahaan teknologi, tapi juga perusahaan properti juga turut mengembangkan bisnis data center. Seperti apa sebetulnya potensinya di Indonesia dan seberapa menguntungkan sih peluang ini bagi investor? Langsung saja kita akan membahasnya saat ini bersama dengan Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk, Bapak Aulia Firdaus. Selamat siang Pak Aulia, apa kabar? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Oke, ini menarik ya Pak ya terkait dengan bisnis data center begitu yang dilakukan oleh perusahaan properti. Nah, seperti apa sih Pak latar belakang real ataupun juga Repower Asia Indonesia ini mengembangkan bisnis dari data center ini? Ya, kalau kita lihat kan properti saat ini masih challenging dan kita harus kreatif dan inovatif dalam rangka menghadapi kondisi yang ada. Kami berinisiatif untuk mempunyai inovasi selain dari bisnis properti as usual dan organik, yaitu dengan properti residential dan properti komersial. Kami juga meluncurkan dua ide kreatif inovatif, properti digital dan properti edukasi, yaitu properti yang melink dengan digital company, digital business begitu ya ke depan, sehingga bisnisnya lebih prospektif ke depan, karena kita lihat ya kebutuhan akan digital ini, digitalisasi di Indonesia sangat tinggi sekali. Dan kami lihat ada yang berkaitan dengan bisnis properti, diantaranya bisnis properti digital. Dalam arti kita menyediakan properti kita untuk keperluan digital. Oleh karenanya biasanya kita menyewakan untuk manusia, sekarang kita menyewakan untuk mesin nih. Untuk data center nih, begitu kan. Karena kebutuhan data center ini sangat tinggi, Mbak. Kalau kemarin kita sempat hang, kita punya sosial media dan sebagainya, bisa jadi karena memang data centernya belum ditaruh di Indonesia, begitu. Karena kita belum jadi ini data centernya, baru dalam proses, begitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berkontribusi dalam proses digitalisasi yang sedang marak di Indonesia ke depan. Oke, nah ini menarik ya tadi ya, bukan lagi disewakan untuk manusia tapi juga untuk mesin gitu. Karena memang sesuai dengan era saat ini yang apa-apa digital, apa-apa membutuhkan data begitu, apalagi data center tentunya ya. Nah kemudian seperti apa sih kalau kita lihat kan lokasi-lokasi yang diincar ini ada di Cikarang, kemudian juga Tangerang begitu. Nah apa ini pertimbangannya dan seperti apa peluangnya begitu kalau kita lihat secara garis besar untuk peluang bisnis data center di Indonesia begitu? Ya, kalau kita melihat ke depan ini semakin banyak pengguna internet, pengguna aplikasi, pengguna data. Bahkan sekarang ini aja kita sedang menggunakan data-data untuk berkomunikasi, melakukan broadcast ini semua begitu ya. Oleh karenanya kita ingin agar semakin lancar dalam komunikasi data center ke depan. Kita punya konsep namanya data center tepi, edge data center. Jadi tidak hanya terfokus di suatu titik, kita mau ada beberapa titik data center yang bisa kita bangun sehingga lebih dekat kepada user nih, kepada pengguna begitu ya. Dan akan mempersempit mereduksi namanya latency atau keterlambatan dalam segi komunikasi tersebut. Karena poin-poin yang mendekati ke kota besar kita lihat, diantaranya dekat dengan Jakarta, dekat dengan Bandung, dekat dengan Surabaya dan sebagainya. Tanpa menutup kemungkinan juga kita membuat data center yang besar. Ini kita lihat bisa sangat berkontribusi buat perkembangan digital ke depan di Indonesia. Jadi masyarakat bisa lebih nyaman dalam menggunakan digitalisasi ke depan. Begitu yang kita. Karena memang kebutuhannya jauh lebih besar ya Pak ya untuk di kota-kota besar gitu, sehingga memang dicari lokasi-lokasi yang strategis ya dekat dengan kota besar. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul, nah, betul. Kemudian kalau kita lihat di sini kan memang dari ada rencana begitu untuk menggandeng pemain-pemain besar di industri data center. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak? Saat ini kan eranya era sinergi, era kolaborasi begitu ya. Jadi bahasanya adalah collab daripada collapse gitu kan. Lebih baik kita kolaborasi begitu. Dalam arti mungkin pemain-pemain yang udah senior, udah lama di center punya expertise di bidang itu. Tapi kita juga punya potensi. Kita juga punya lokasi-lokasi yang strategis. Kita juga punya demand dan sebagainya. Mungkin itu nanti kita bisa gabungkan menjadi menghadirkan solusi-solusi yang baru buat masyarakat. Jadi tidak kompetisi tapi bersinergi yang ini yang mau kita tawarkan kepada masyarakat sekarang ini seperti itu.
Oke, nah kemudian tadi kan sempat dibahas juga tidak hanya properti digital, tapi juga properti edukasi. Nah ini seperti apa nih Pak rencana pengembangannya? Ya, jadi ke depan kita melihat bisnis properti ini mestinya tidak sempit membuat residensial saja, tapi juga membuat sarana-sarana pendukung bagi apa namanya kenyamanan bagi residensial tersebut. Kalau teman-teman punya mungkin sekolah, punya mungkin area pendidikan dan sebagainya, bisa jadi itu adalah pelengkap. Kalau buat kami ini adalah bagian dari bisnis yang utama ke depan. Karena kami meluncurkan yang namanya bisnis properti edukasi. Karena kita tahu Mbak, kemarin pada saat pandemi ini, salah satu yang paling kuat adalah bidang industri edukasi. Kita tetap bayar sekolah, kita tetap perlu sekolah, kita tetap perlu apa namanya, itu bisa berjalan begitu ya. Nah kita melihat ini sangat potensial buat bisnis ke depan. Dan kita melihat ini akan menjadi recurring income yang sangat kuat. Karena apa? Karena pada saat kita mendirikan sekolahan, pesantren, yang saat ini sudah kami sedang proses adalah kerjasama dengan pihak Darul Quran untuk membuat pesantren-pesantren Darul Quran ke depan, begitu ya. Dan ini santrinya satu lokasi bisa 1.000 orang, bisa 5.000 orang, bisa banyak orang. Jadi kita lihat mereka day to day-nya pasti butuh operasional, butuh jajan dan lain sebagainya. Ada kalau yang boarding butuh apa namanya tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan asramanya ini yang uniknya kita mau set semacam dormitory yang standar dengan apartemen gitu. Jadi lebih apa namanya sesuai lah dengan apa namanya kekinian gitu, dengan konsep pesantren modern perkotaan. Oleh karenanya masyarakat nanti nggak takut lagi untuk menitipkan anak-anaknya di pesantren. Dan ini menjadi ceruk market yang baru yang kita lihat sangat mendukung buat pengembangan bisnis properti ke depan. Begitu. Oke, karena memang kalau kita lihat lagi sebetulnya masih banyak ya Pak peluang-peluang yang bisa kita lihat di masa pandemi seperti ini, mana sektor-sektor yang rupanya masih terus berkembang dan mana yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini juga yang menarik begitu Pak, karena memang berkali-kali ditegaskan oleh perusahaan ya agar terus ataupun juga terus menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial dan juga tata kelola yang baik ataupun juga ESG begitu. Nah, kemudian sebetulnya seperti apa sih Pak penerapannya di lapangan begitu? Apakah memang terus menggunakan sudah mulai transisi begitu ke energi baru terbarukan atau seperti apa? Ya, ke depan kita tetap berusaha untuk comply terhadap ESG ini. Karena ini kepentingan masyarakat, kepentingan umat yang sangat krusial ke depan. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga kelestarian, ya kita juga nggak bisa bisnis ke depannya. Penerapannya adalah kita saat ini coba seminimal mungkin menghasilkan limbah, waste. Pembangunan kita desain semaksimal mungkin agar tidak ada sisa-sisa yang tidak diperlukan begitu kan. Kemudian nanti residensial juga kita akan ada menyiapkan konsep pengelolaan limbahnya begitu kan. Dan untuk yang data center kita juga sedang berbicara dengan calon-calon partner kita yang bisa mensupport energi terbarukannya. Jadi tidak mengganggu suplai energi yang utama di masyarakat begitu. Apabila ini bisa berjalan kan akan sangat menguntungkan begitu. Kita bisa menggunakan sumber-sumber energi yang tidak mengganggu energi yang ada. Itu sangat krusial ke depan. Inilah penerapan ESG yang kita sedang siapkan dan mudah-mudahan ini bisa didukung oleh masyarakat, oleh pemerintah sehingga bisa menghadirkan bisnis yang sustainable ke depan dan tidak mengganggu ekosistem yang ada dari lingkungan, kemudian kesejahteraan masyarakat dan juga harga-harga yang ada sekarang. Seperti itu. Berarti tidak hanya mengandalkan profit, tapi juga terus mempertimbangkan isu-isu lingkungan dan juga sosial ya pastinya. Iya, ya profit sih nomor sekian begitu. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk masyarakat begitu. Kalau kita akan ngikut kalau kita lihat seperti itu. Dan masyarakat sudah merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya, kita nggak takut. Mudah-mudahan profit bisa ngikut ke depan, bisa lebih besar malah begitu. Amin tentunya ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga seperti apa sih Pak untuk rencana-rencana ke depannya tadi selain tentunya untuk digital ataupun juga data center begitu. Nah untuk data center ini sendiri targetnya Pak akan beroperasi di tahun berapa atau bulan berapa sudah ada gambarannya Pak? Iya kita punya apa namanya proyeksi mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah tahun depan ini sudah bisa beroperasi dan bisa berkembang selanjutnya karena kita melihat data center ini kan kebutuhannya sangat tinggi begitu ya. Dan ini akan menopang pendapatan berkelanjutan dari sisi perusahaan. Dan ini tidak hanya selesai sampai di sini Mbak, ke depan ini akan banyak inovasi properti yang berkaitan dengan industri lain yang kami luncurkan. Tapi mungkin belum bisa kami bocorkan di sini ya.
Jadi ini kami lihat semuanya banyak hal yang berkaitan dengan properti. Gitu. Bisa jadi ke depan kita akan meluncurkan digitalisasi properti. Kita sedang merencanakan one of the leading company di bidang digitalisasi properti. Mudah-mudahan ini didukung oleh pemerintah juga, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan momen area kebangkitan digital disandingkan dengan aset properti yang ada di masyarakat. Begitu. Berikut-berikutnya juga akan ada banyak keseruan-keseruan baru yang nanti mungkin ada saatnya kita bisa komunikasikan lagi. Betul. Biar bisa diundang lagi nih ke depan begitu kan. Betul, karena segala sesuatu butuh rumah ya Pak ya. Iya. Termasuk tadi data pun juga butuh rumah. Sekarang kemarin WFH butuh sekali. Apa? Work from home kan? Iya kan? Harus ada home-nya ya, udah nggak? Sekolah butuh tempat juga begitu kan. Ya memang ada virtual dan sebagainya, tapi when it comes to udah mulai normal, ini kan keseruannya mulai muncul begitu kan. Betul. Seperti itu. Artinya memang masih banyak hal-hal yang bisa ambil begitu peluang-peluangnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah kemudian seperti apa sih Pak mungkin kalau kita berbicara terkait dengan target kinerja keuangan perusahaan begitu di tahun 2021 dan proyeksinya di tahun 2022 mendatang? Iya alhamdulillah performance kami, memang kami start from small begitu ya. Performance kami di 2021 ini sangat menggembirakan. Jadi sampai dengan Q2 kemarin atau semester 1 kemarin performance-nya sangat tinggi dibandingkan tahun 2020. Ini menunjukkan adanya recovery di sisi industri. Tapi kami nggak perlu puas diri, kami set target itu flying to the Mars begitu ya. Kalau nggak nyampe minimal to the moon nyampe begitu kan. Minimal seperti itu. Dan kita juga ada jurus-jurus lainnya. Dalam arti tidak hanya berhenti di pertumbuhan organik, tapi kita juga sedang menyiapkan pertumbuhan anorganiknya. Bisa jadi akuisisi, bisa jadi konsolidasi, bisa jadi merger dan sebagainya. Namun ini masih dalam tahap pembahasan. Gitu. Dalam arti sebaik-baiknya kita kerja, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat stakeholder, buat masyarakat, dan secara keseluruhan buat perekonomian Indonesia ke depan. Oke, tadi targetnya menarik ya, bahkan lebih tinggi dibanding Bitcoin atau cryptocurrency to the moon, ini to the Mars ya Pak ya targetnya. Begitu. Oke, terima kasih sekali Pak Aulia Firdaus telah berbincang bersama kami, dan demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Aulia Firdaus selaku Direktur Utama dari PT Repower Asia Indonesia Tbk. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.